Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Gojek Mali bercerita. Ya, malam ini kita akan cerita lagi nih ya. Cerita lagi nih Udah kemarin setelah cerita Gunung Cermai ya. Gunung Cermai itu ngeri banget sih. Gue juga nggak kebayang bisa punya eksperimen yang seserem itu. Iya. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Lu mau? Gue sih nggak mau. Aduh, tapi dari pengalaman teman kita itu beberapa pernah gue alamin juga. Beberapa ya. Kebetulan gue juga pernah ngalamin kejadian-kejadian yang lumayan serem lah gitu. Lumayan serem. Nah, tapi ini di gunung yang lain. Artinya hari ini kita akan cerita tentang pengalaman saudara Mali di gunung yang lain. Tapi sebelum itu jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Dan nyalakan tombol lonceng di sini jangan lupa biar nanti setiap ada cerita atau kita update video akan ada reminder buat kalian semua. Benar, bisa ngeliat langsung kapan kita update, kapan kita share videonya. Oke, tanpa basa-basi lanjut aja kita langsung dengar ceritanya Kakanda dari Malaysia. Apakah Mali? Waktu 4 kali silakan. Santai aja. Udah kayak narsum gue. Iya, jadi awalnya tuh itu lumayan lama juga, Jack. Itu tahun 2012-13 gue lumayan lupa juga nih ya, karena bisa dibilang itu adalah pendakian pertama gue. Perdana gue naik gitu, maksudnya persiapan paling kita ya olahraga biasa ya, paling lari gitu kayak ya futsal ada sih, tapi nggak terlalu sering gitu. Jadi kalau dibilang untuk naik ke atas pun nggak terlalu fit gitu. Iya, nggak terlalu proper lah ya buat badan segala macamnya. Masih ya namanya anak baru ya naik gunung kan. Nah, akhirnya ada wacana lah dari teman-teman ngajakin gua. Itu kebetulan yang baru naik itu ada namanya Iqbal. Ya. Iqbal tuh. Itu kebetulan kita seangkatan Fakultas Hukum juga. Iqbal Purik nih ya. Iya, Purik. Purik. Nah, habis itu ada si Farhan namanya. Farhan kalau kita tuh biasanya manggil apa ya? Apa Arab. Nah, dia juga lumayan baru tapi udah pernah naik lah. Udah pernah naik ya? Di Jawa udah pernah naik gunung juga. Kemudian ada namanya Ucok. Nah, ini 4 ini kita angkatan ya. Gua, Purik, apa, kemudian Ucok ini Arif. Arifin Ilham. Dia orang Medan ya lo, bro. Ntar pokoknya jangan lupa share. Jadi intinya nih kita berempat lumayan newbie lah ya. Walaupun si Farhan sama kayak si Ucok udah pernah naik juga tuh. Dia udah pernah naik gitu di Medan, Gunung Sinabung deh. Ditambah 2 orang nih. Jadi 2 orang, satu senior di kampus. Kebetulan doi udah punya pengalaman lah naik segala macam. Namanya Bang Nando. Nanti jangan lupa Bang like Bang. Nah, dia karena ya ada ide lah ya dari kita kayaknya bakalan naik malam lah gitu kan. Makanya doi pun ngajak temennya satu lagi yang bisa dibilang udah berpengalaman lah gitu. Udah sering naik situ lah ya. Naik ya kayak lu naik turun gunung itu udah kayak makan kacang. Nggak makan kacang juga, maksud gua kayak udah jalan-jalan kayak ke warung gitu. Oke. Pokoknya udah sering lah ya. Nah, kita ajak lah dia, namanya tuh Bang, aduh gue lupa namanya. Biasa Mali. Aduh, Bang anjing gue lupa ya, siapa ya? Ya si Anu. Adalah Bang kita ini satu lagi gue lupa gue asli. Lupa gue, sorry. Nah, jadi kita berenam nih, termasuk gue ya. Berenam termasuk gue, kemudian kita tuh naik, akhirnya berangkat lah ya. Maksudnya dari kebetulan kan lokasi Gunung Merapi ini kan di Padang Panjang ya. Alahan Panjang atau Padang Panjang? Padang Panjang. Nah, gue kan berangkat tuh dari Padang. Nah, jadi sebelumnya tuh udah ngobrol-ngobrol lah ya kan. Awalnya tuh iyalah kalau bisa kita naik minggu-minggu ini kan. Akhirnya dapatlah hari Jumat. Karena kita paginya kuliah tuh. Senin sampai Jumat kan masih ada jadwal kuliah. Selesai Jumat sore. Akhirnya biar bisa selesai tuh sore. Jadi kita berangkat dari Padang itu jam 3 jam 4 lah ke Padang Panjang. Kita naik mobil, nyewa, udah siap-siap ready kan, barang segala macem.
carrier, ada yang bawa carry, ada yang bawa depek, tenda segala macam, pokoknya udah ready lah, udah disiapin sama Bang Nando dan temennya ini, lupa. Sorry banget nih Bang, lupa. Ntar kalau tahu mention Bang di bawah Bang, komen, lupa gua. Nah jadi kita jalan nanti ya, kita jalan ke Padang Panjang, OTW sore, itu nyampe tuh jam 6 sore kalau nggak salah. 6 jam 7 lah. Abis maghrib menjelang isya lah itu di Padang Panjang. Kita kan naik dari jalur umum ya, emang sering lah anak-anak atau orang-orang baru atau bisa dibilang jalan-jalan yang sering dilewati pendaki di Sumbar untuk menuju ke Gunung Merapi ini. Di situ itu kita naiknya dari pasar Koto Baru ya. Iya, pasar Koto Baru. Nah, kita naik berhenti di situ. Nah karena badan kan masih ya bisa dibilang sakit apa segala macam akhirnya, dan kebetulan pada belum makan juga nih. Jadi kita buka barang segala macam, kita masak dulu tuh di bawah tuh di pasar. Kebetulan kan kalau udah sore tuh udah ya masih lumayan kayak ruko-ruko lah pasarnya. Bener-bener kayak tempat jual, pasar-pasar di daerah tuh pasar tradisional kan ada tempat jual cabe, masih tradisional banget lah ya. Padang Panjang mungkin teman-teman bisa ngebayangin sendiri. Nah intinya kita sore akhirnya kita makan, maksudnya kita masak ya, masak, nesting dikeluarin segala macam kan, perlengkapan masak tuh dikeluarin. Kita makan masak nasi satu sama pokoknya kita makan deh. Gue lupa kita masak atau makan nasi bungkus tuh, gue lupa tuh. Anggap aja makan. Nah pokoknya kita makan, bener-bener makan, kemudian selesai. Abis isya baru kita jalan tuh, jalan ke dalam kan lumayan jauh tuh dari pasar Koto Baru ke tempat Simaksi ya. Iya Simaksi ya, pendaftaran pertama tuh yang sebelum kita naik ke atas tuh, sebelum ke pos 1 benar. Kadang sebelumnya tuh naruh motor tuh kan di bawah, ada yang naruh ke atas tapi nggak segede sekarang. Kalau sekarang kan udah lumayan gede. Tuh lokasinya tuh di sebelah apa namanya tower listrik gede gitu. Jadi lokasi pos Simaksi itu dekat sana gitu kan. Jadi kita jalan tuh ke atas, itu perjalanan tuh lumayan jauh. Lumayan Pak, agak. Iya lumayan. Kalau lu dari bawah nih. Emang dari pasar kita jalan karena jauh. Posisinya gua kan travel kan nggak sampai atas tuh. Jadi kita emang dari pasar makan, selesai makan kita jalan. Jauh lumayan jauh, itu sekitar sejam 2 jaman ada nggak? Ya ada. Ke pos Simaksi ya. Nah akhirnya kita nyampe pos Simaksi sekitar jam 9. Kalau nggak salah tuh jam 9 ya menjelang jam 10. Akhirnya kita daftar dulu tuh ya kan, daftar. Nah terus ngelis apa aja yang kita bawa segala macem, nama ya kan, terus ngasih lihat kalau nggak salah tuh kayak ada satu orang ngeliatin KTP, habis itu kita ke atas tuh. Oke. Baru deh kita selesai pendaftaran, kita jalan ke atas ya kan. Dari Simaksi, pos Simaksi ke pos 1 itu bisa dibilang dulu tuh jalannya tuh masih jelek banget, tanah gitu. Masih tanah ya? Tanah terus tanah merah gitu loh. Kalau kena hujan tuh masih lembab banget, jadi emang kondisinya juga kebetulan agak-agak gerimis lah tuh. Udah mulai gerimis tuh jam segitu. Tapi nggak deres. Masih kayak hujan tapi nggak embun juga sih air, tapi nggak deras gitu loh. Jadi kondisinya basah, lembab gitu ya. Jadi lumayan baik, basah segala macam. Kita tetap jalan. Itu dari pos Simaksi ke pos 1 itu sekitar ada sejaman 2 jaman, gue lupa deh. Ada sekitar segitu lah. Soalnya ini lumayan lama juga gue naik tuh terakhir setelah gue naik perdana itu gue naik ke Merapi lagi tuh tahun 2016an kalau nggak salah. Itu udah lama banget, jadi sekarangnya 2021 jadi udah lumayan lupa nih, sorry nih temen-temen. Nah dari Simaksi ke pos 1 nyampe, kita rehat dulu tuh, rehat dulu deh. Gimana ya, emang posisinya tuh pada capek. Iya. Karena lu nyampe malam, kemudian lu langsung jalan, men. Mungkin faktor lainnya gue capek itu karena oksigen satu, karena kan udah mulai gelap tuh ya, udah jam-jam 10-an.
Ditambah gua perdana. Yang punya ide berangkat malam siapa? Nah, jadi usut punya usut. Nah, kenapa kita naik malam? Nah, jadi senior gue tuh lebih menyarankan kayak kalau naik malam tuh nggak terlalu capek. Kita lebih santai segala macam. Nah, kebetulan teman gue pun si ini Farhan juga mengidekan hal yang sama gitu. Jadi alangkah baiknya kita naik malam aja lah biar nggak terlalu berasa lah ya kan. Oke. Karena kan jalan nggak kelihatan gitu-gitulah ya. Gue kan karena newbie sebenarnya agak takut perdana lu diajak naik malam ya kan, terus tanpa persiapan yang bagus lah gitu ya. Nah, namanya bocah-bocah baru ya kan, sote-sotean lah dulu ya kan. so iya lah waktu itu. Ya udah akhirnya ya udahlah kita naik malam. Nah, tapi dengan catatan adalah 1 atau 2 orang yang udah sering naik. Nah, itu di temennya Bang Nando ini senior gua ya kan. Ya udah deh tuh kita istirahat dulu di pos 1 ya kan. Istirahat di pos 1 kita gua lupa inget nih, kayak kita sempet ngopi deh kayaknya. Karena tuh lumayan rame waktu itu. Lumayan rame lah. Karena kan kita naik weekend ya kan. Weekend emang menjelang hari-hari sering rame tuh. Jumat, Sabtu, Minggu tuh pasti ada aja yang naik, dan emang itu bisa dibilang gunung yang lumayan ramai lah untuk orang-orang baru biasanya kesana tuh. Nah, jadi rame, jadi emang kondisi tuh agak hujan juga, rame. Yaudah kita neduh dulu segala macem. Akhirnya maksudnya dari gerimis di OTW dari Posimaksi ke pos 1 itu kan tadi agak gerimis tuh, gerimisnya tapi nggak terlalu deras. Tapi pas banget nyampe di pos 1 tuh udah mulai deres tuh, rata tuh dari kayak dari atas tuh sampai bawah kita kayaknya sih hujan deras gitu kan, karena emang berasa banget lah. Kita istirahat, kemudian kayak ngopi kalau nggak salah gue, ngopi terus ngerokok, ngobrol-ngobrol lah ya kan. Ya kita gimana sih, muka capek jelek gitu, hujanan gitu, bokerel gede banget lagi. Yang berapa liter sih yang gede itu biasanya? Lupa gua literan. Ada yang gede cuy. Iya, biasanya ditambahin lagi sama matrasnya di atasnya biar tinggi kan. Nah pokoknya tuh ada 3 carrier gede yang kita bawa. Depek 2, 1 emang bawa tas biasa lah. Tas ini lah bisa dibilang kayak tas lu ke kampus deh tuh, tapi apa namanya, tas biasa, tas kecil lah, itu yang kita bawa saat kan lumayan lah ya, karena kondisi malam, kemudian hujan, ya udah ditambah kita baru persiapan nggak proper, ya istirahat dulu, ngopi segala macem. Nggak lama jam-jam 11, enggak lah jam-jam 10. Ya jam-jam 10-11 tuh kita sorry, jam-jam 10-an ya. Jam-jam 10-an akhirnya kita berapa lagi? Lumayan reda tuh Jack, lumayan. Udah mulai berhenti, tapi ayolah kita naik aja sekarang nih ya. Lumayan berhenti nih hujannya nih ya kan. Kita naik. Oh ya gue lupa, sebelum kita dari Posimaksi ke pos 1 itu kan sebenarnya udah gerimis. Nah kita tuh udah pada pakai inilah, jas hujan ya. Gue lupa nyeritain. Jadi lumayan, walaupun nggak basah tapi tetep lah tas kita nih basah juga gitu loh. Karena nggak terlalu prepare juga lah untuk nutupin tas gitu-gitu lah ya kan, nggak bawa apa sih, anti hujan, anti airnya tas itu kan ada tuh biasa bawaan. Cover bag kita kadang nggak bawa, ada beberapa cover bag nggak bawa dari tas-tas carry tadi. Jadi itu udah lumayan berat juga tuh, berat banget ya kan, berat normal, maksud gue berat bukan aneh-aneh ya, karena berat air, berat air hujan. Jadi setelah mutusin jalan, oke, udah mulai reda. Oke kita jalan deh jam 10 gitu kan. Kita jalan jam 10. Oke jalan tuh ya kan. Beberapa pendaki tuh lumayan ramai sih, ada yang dari Solok, ada yang dari Pariaman tuh kan, ramai lah. Nah mereka tuh masih stay dulu kayak masih lanjut ngopi, tawa-tawa kan, ngobrol. Kita lanjut deh tuh berenam ya kan.
OTW jalan ya kan, gue lupa nih tiang apa pintu-pintu masuknya. Yang awal itu kan dari pos 1 ke, kan ada nyebrang sungai, ada pengambilan air pertama tuh, ingat nggak lu sebelah kiri? Iya. Sebelum kita nyebrang. Iya. Sebelum apa sudah gitu ya, gue lupa. Pokoknya itu kan bambu sebelum ini. Nah, malam itu sebenarnya normal lah, jam 10 kan, normal, maksudnya kita bunyi hujan kan, ya kan di masih kawasannya juga masih nggak terlalu padat lah gitu kan. Jadi beberapa dari kita tuh ngambil air juga dikit, ngambil ngisi air lah, botol ya kan, buat dibawa ke atas. Kebetulan kita kan udah ngabisin ini juga lah, persediaan kayak makan minum tuh tadi pakai air yang kita bawa gitu kan. Kita ambil segala macem. Gue nggak tahu ya Pak, yang lain tuh kayak ya biasa aja gitu, pada nunggu melingkar ya kan. Kebetulan tuh yang ngambil air tuh kalau nggak salah si Arif, si Ucok ini kan, karena kan pakai persediaan dia tuh, air dia jerigen kecil itu berapa isinya? Sekitar 1 liter lah, nge. 1 liter atau 2 liter ya, 1 literan lah. Nah isi itu kan, dia kaget gitu. Gimana sih orang kaget? Masuk lagi ngambil air deh. Ya kita kan otomatis kan ngelingker tuh ya, lagi gini-gini ya kan, namanya ngeliatin hujan apa sambil nungguin lah ya kan. Kaget semua gitu loh. Wah, kenapa lo ya kan? Nah, jadi kalau menurut cerita dia nih kan di atas ini kan sebenarnya nggak boleh ceritanya. Ya, balik lagi di pasarnya itu sebelum naik, ya, kita ngobrol-ngobrol dulu juga, aku lupa. Jadi abang-abang ini ngasih tahu lah, kita kalau di atas itu bahasa sininya tuh pamali, pamali lah, cerita-cerita tentang apa yang lu lihat di atas. Kalau bisa lu diam aja, nggak usah lu mention, tapi lu bawa biasa aja, walaupun kaget atau segala macam, kalaupun lu ditanya pun ya udah santai aja gitu, pura-pura nggak tahu gitu kan. Nah jadi si Arif itu kaget, tapi pada saat itu sebenarnya nggak cerita ya. Ini pas udah ke bawah semua nih, pas udah ke bawah semua, pas beberapa besokannya tuh dia cerita pas di bawah tuh setelah kita turun, dia kan kalau ngambil air gimana sih posisinya nih? Gini, pakai jerigen. Ya, lu kan lokasi tahu nih, sebelah kiri. Ya. Tapi kan di atas ada kayak bukit gitu, tanah tanah ke atas, kemudian ada pohon-pohon. Dia lagi gini-gini nih sambil ngeliat ke atas. Kaget doang. Tapi kaget apaan? Ya gue kayak ngeliat sesuatu katanya gitu kan. Nah, kayak gue anak-anak baru mentionnya, oh ternyata bukan apa-apa gitu, tapi tetap bikin kita kaget rame-rame. Oke. Lumayan kaget karena dia kagetnya tuh gimana sih? Bikin orang kaget semuanya. Jadi kayak jadi orang parno semuanya. Jadi udah wah anjing apaan nih? Apaan yang dilihat nih kan kita karena dia nggak cerita juga gitu. Jadi kayak kepikiran juga lah sambil jalan nih kan, tapi pada ngobrol-ngobrol biasa aja. Aman bang. Awal-awal gitu mulai kan. Jauh lah kok bang. Masih jauh nggak bang? Gitu. Aku baru mulai. Ini aja baru mulai gitu kan. Nah, ya udah lanjut. Pokoknya udah ngambil air. Karena dia kaget, ya udah biasa aja, mencoba untuk biasa segala macem. Kita lanjut lagi naik jalan kan dari sini. Nah, itu kita nyebrang dulu tuh bambu, Jack. Iya, aku tahu. Dulu bambu emang banyak. Bener-bener abis ngambil air itu tuh ada ya jalan dikit lah, terus abis itu apa sesudah ngambil air gitu, gue lupa. Ada kayak jurang gitu ya. Jurang tapi kayak sungai bawahnya gitu. Sungai. Nah, itu lu jembatannya tuh bener-bener bambu tok, tanpa ada pegangan, tanpa, gue rasa itu nggak pakai arsitek lah, itu emang bikin orang sana lah bikin gitu kan. Emang bambu dipotong, ditaro gitu, tapi ditumpuk. Nah itu kan lumayan ngeri tuh. Udah licin ya. Wah, hujan, bawa tas gede, lu baru ya
ada beberapa yang agak ngerangkak, gue lupa apa purik gitu. Karena emang licin, bener-bener licin. Nah itu nggak terlalu banyak lah bambunya. Karena masih, ya maksud gue nggak terlalu tebel gitu lapisannya, dia cuman emang lapis 2 tapi kan ada yang bolong-bolong gitu. Iya. Karena dia nggak diikat sama sekali, dia cuma ditaro, udah gitu, orang lewat aja gitu, tapi kan lumayan ngeri. Nah akhirnya kita lewat situ rame-rame, alhamdulillah aman, ya kan. Lanjut ke atas. Wah itu gue nggak tahu ya jam-jam berapa tuh ya, jam 12-an, jam 1 lah. Itu deras banget tuh hujan tuh. Lumayan deras, akhirnya kita tuh berhenti. Ya kita lebih sering berhenti sih malam itu, karena walaupun naik malam pun ternyata kan oksigen juga berkurang lah ya. Iya. Kalau hutan, iya maksudnya tumbuhan kan pasti nyerap karbon dioksida kalau malam ya kan. Bukan nyerap, mengeluarkan karbon dioksida. Oh iya, sorry. Mengeluarkan karbon dioksida, dia menggunakan oksigen gitu. Jadi berebutan loh. Tambah tipis, ditambah ada kondisi ya gunung tinggi lah, udara pasti tipis lah ya. Okay. Kita naik lumayan sering berhenti, jalan dikit berhenti, ada jalan landai dikit berhenti, ya kan. Nah ditambah kondisi medan tuh pokoknya ini deh, licin. Itu gua purik itu jatuh mulu lah. Kita partai-partai inilah anak bawang anjir, dikit-dikit jatuh gitu. Dikit-dikit kepleset, tolong ya kan. Terus si Purik dulu tuh sempat ini juga kaku tangan itu karena sering jatuh gitu kan. Setelah dia turun tuh. Nah, ntar deh gue ceritain versi itunya. Jadi karena sering jatuh, akhirnya kita istirahat, jalan dikit istirahat. Nah, jadi ada, gue lupa apa sih namanya, pos apa gitu. Apa itu pos apa enggak, gue lupa deh bener-bener. Udah nggak terlalu inget banget. Ya jadi, lu berangkat malam juga. Nggak ada tempat landai lah gitu lah ya. Karena hujan deras karena hujan, wah udah nggak karuan lah. Bener-bener berat. Udah celeng. Si Farhan sama Ucok pun bisa gue lihat sih, mereka capek banget. Masih walaupun masih bisa dipaksain, tapi akhirnya senior gue nih bilang tahan dulu deh, kita tahan dulu deh. Jadi kita sempat istirahat lama ya kan. Nah posisinya tuh teman senior gue yang udah sering naik, kemudian si Ucok, Purik, gua, sama Bang Nando tuh. Kadang dia ceng-cengan belakang depan. Sweeper sama bener, leader ya. Yang jaga depan sama belakang, kadang ganti-gantian lah ya kan. Kita lumayan lama lah. Karena kita berhentinya tuh di jalan setapak, Jik. Enggak nyari lahan gede juga. Yang penting ada landai, dikit ada space ya. Enggak, itu sebelum sana sih. Nggak terlalu landai juga, tapi maksud gua ini jalan nih, paling di sini kan ada gundukan tanah gitu ke atas bukit, tapi tanah, nah, jadi duduk di situ di pinggiran gitu loh, kayak nyender gimana sih tuh, tapi begitu gitu loh, tas disenderin ya kan, tapi berjejer ke belakang kan, ya duduk aja dulu, istirahat ya kan, oke, minum pas segala macam ya kan. Ya dapat motivasi lah ya, motivasi. Ayolah dikit lagi kita sampai atas ini bisa gitu. Padahal itu bisa dibilang kayak 1000 meteran gitu juga nggak tahu deh, udah ngelewatin 1000 apa 1500-an lah gitu. Tapi berasanya kayak ini kayak kita jalan nggak nyampe gitu. Mungkin karena posisinya capek, baru ya kan, aduh gila lah, lama istirahat. Ada sekitar sejaman tuh dari jam-jam 12.01 itu. Karena hujan deras, akhirnya mutusin jalan lagi nih. Jalan, maksain lah, ayolah. Kita nyari tempat dulu. Kayaknya nih kata temannya Bang Nando ini kan.
kita istirahat aja dulu lah. Maksud gue kita jalan dulu lah. Jalan lagi cicil segala macam. Oke, siap bang. Jalan lagi naik. Kita mutusin jalan lagi. Nah, gue ketemu ini deh persimpangan pertama. Enggak pertama juga, pokoknya gue ketemu persimpangan. Itu posisinya gimana sih, pendakian gitu. Jadi lu ngeliat nggak begini, nggak lurus, tapi agak begini. Iya, karena naik kan. Ini berjejer. Tapi posisinya tuh kalau ke kanan tuh jalur. Iya. Kalau ke kiri agak gundukan tanah, kemudian turunan. Nah itu emang tempat kemah tuh. Gue nggak tahu tuh apa sih nama tempatnya. Apa itu pos gitu, gue lupa. Nah kita berhenti lagi tuh di situ tuh, sekitar jam-jam 1:30 lah. Udah, pokoknya jalan dikit capek, udah sering berhenti gitu kan. Akhirnya kita berhenti lama tuh, ya kan. Gimana bang, bisa nggak bang, kata siapa si Bang Ando ke temennya lah ya kan. Bisa ya udah, kita kayak di kemah di sini dulu nih kan. Kemah kan dia ngecek dulu tuh ke dalam. Dia turun, dia ke jalur kiri, turun ya kan, ngecek berdua sama si Ucok. Gue masih berjejer tuh diri, nggak duduk karena deras banget lah. Duduk pun udah nggak bisa, berat. Bener-bener datar tuh, tapi nanjak gitu kan. Kondisinya nggak ada pinggiran lagi tuh, nggak ada. Duduk, diri berempat. Kan yang kesana tuh akhirnya cuman si temannya Bang Nando sama si Ucok ya tadi. Set dalam. Nah, pas di balik lagi nih. Pas di pasar sebelum naik itu mereka pun udah ngasih tahu ke gua kan, ke anak-anak nih supaya lu jangan iseng deh di atas, jangan iseng lihat-lihat nyenter nggak jelas. Karena rata-rata kan pada headlamp. Ini nih headlamp. Ada yang pakai, ya ada juga lah. Bang Nando nggak masalah pakai ini. Jangan nyenter, pokoknya fokusnya ke depan gitu. Jangan nyenter ke pohon, kanan kiri, ya kan. Pokoknya jangan, karena ya kita menghindari lah ya, menghindari adanya ketemu gitu, yang aneh-aneh lah, entah itu binatang lah, entah itu makhluk yang nggak diharapkan munculkan. Nah, jadi karena kita diri kan lumayan tuh ya, ngobrol kan, depan. Posisi gua tuh paling belakang aja. Bang Nando agak, jadi gua, Bang Nando nih agak ke tepi tapi masih diri juga. Iya. Purik, si Ucok kan masih di dalam tuh, ngecek tempat. Ya, sambil ngobrol-ngobrol kan. Tapi Bang Nando kan otomatis kan ngadep ke sini nih, ke kiri. Ke kanan gua. Tapi gua kan ngadep ke depan. Dia di sini, jadi dia ngadep ke sini. Bocah berjejer si Purik sama ngobrol-ngobrol. Ya gue iseng lah ya kan. Gue bener-bener nggak tahu deh tuh. Padahal kan udah dilarang nih, gimana sih? Iya. Tapi kepo aja gitu kan. Iya, songong lu. Iya, namanya kepo gitu. Gue nengok lah, nengok ke atas ya kan. Wah, keren juga nih kan. Dalam hati nih, keren juga nih pohon ya kan, malam-malam mantep gitu. Pokoknya tapi nutup, langit tuh nggak terlalu kelihatan. Iya, udah nutup lah. Siapa masih ngobrol lah tuh kan. Nah, Bang Nando lagi santai istirahat kan. Gue nengok Bang Nando, belakang tuh hutan tuh, bener-bener pohon segala macem. Nah, aman, nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa. Anjir ini. Gue ngeliat kanan, sekali kan, set. Nggak ada apa-apa, gue ngeliat ke depan kan, set, ngobrol. Baliklah si Ucok sama Bang ini. Jadi tuh pas gue ngeliat kanan,
pokoknya masih normal lah. Tapi maksud gue bukan karena tiba-tiba pohon yang lepas lepas. Gitu. Pas gue ini ngeliat ke depan tuh baliklah si Ucok sama temennya Bang Nando kan. Di sini tempatnya agak basah, agak lumayan lembab, gimana nih? Mau di sini aja istirahat, gitu. Teriak istirahat di sini aja atau gimana? Ya bang, kata kata si Farhan sama si Purik. Udah nggak mungkin nih kita lanjut, basah segala macam, basah tuh. Baru tuh udah kita raincoat pun yang gocengan aja. yang plastik aja. Jalan dikit robek, ini udah bolong semua. Ini udah bolong lah ya, bolong kan. Wah, udah nggak karuan lah udah. Itu udah kotor lah semua, udah tanah semua karena sering jatuh ya kan. Ya kita istirahat aja bang, ada apa ini kan. Oke. Ya udah yang bawa tas mana misalnya, yang bawa tenda ya. Mana sini? Tukeran kan. Nah itu posisi gue masih berjejer, tapi nggak terlalu jauh gitu. Iya. Kebayang nggak sih? Bayang. Bang Nando masih saut-sautan gitu doang. Ya. Ada, nih. Yang bawa kebetulan siapa kan depan tuh. Iya. Nah mereka lagi ganti tas nih, ganti tas. Ya gue kan merasa nggak diajak ngobrol juga, udah capek kan. Ya pikiran udah kemana-mana, udah tidur nih gila nih gitu gue. Nggak bener nih, udah ngomong gitu aja nih, capek gitu. Dalam hati udah mulai kan tuh nengok gua, nengok lagi ke kanan nih, bro, kanan nih kan set. Astagfirullahaladzim gitu. Lu pas nengok ke kanan. Merinding gue, Cik. Iya, pas lu ngeliat ke kanan. Iya, pas nengok kanan, set gitu. Tapi nggak depan muka nih. Iya. Maksud lu kan pakai headlamp nih, set. Lu nengok kan? Nengok. Sekali doang apa langsung balik lagi lu? Iya kan, gimana sih nengok gitu loh. Tapi nggak begini gitu. Set, ya kan. Abis itu langsung lekos lu. Astagfirullahaladzim, kata gue hampir begitulah jatuh kan. Maksudnya karena kan gue bawa carrier gede tuh. Ya tes mental lah, sobat tes fisik ya kan. Naik gunung mau carrier gede, padahal perdana. Hampir begini gue kaget. Astagfirullahaladzim kan gue bilang. Bang Nando ngeliat ke gue, pokoknya tuh anak-anak pada ngeliat ke gue tuh. Ngeliat ke gue tuh kan, menjejer kan. Pada bengong, pada cengok gitu. Gue cengok tapi cengok gue gimana ya? Gak bisa ngomong. Gitu lagi, kaget ya. Kali shock. Mungkin gue kaget. Tapi gak ada yang mention. Gak ada yang mention, bener-bener diam aja, lanjutin kegiatan aja. Ya udah akhirnya ayo, panggil ya kan, ayo, maju lah gue jalan gue kan ke depan, Bang Nando diri, Purik udah duluan apa kan, maksudnya astagfirullahaladzim, karena gue nggak berekspresi itu berjalan gitu, akhirnya pas dipanggil baru jalan kan. Nah jadi tuh sebenarnya kita nggak mention pada saat itu ya, atau sampai besokannya kita nanjak lagi. Jadi tuh pas besokannya tuh pas gue udah nyampe bawah. Gue ngeliat pocong anjay seriusan ya. Pas lu ngeliat ini set yang dibungkus-bungkus pocong nih. Dia masih tergambar lah gue. Tapi walaupun gambarin. Walaupun nggak kelihatan muka, tapi ini diri sebelah pohon. Nah, anjing. Bangke. Lu posisi paling belakang anjing. Lu posisi paling belakang. Nih gue masih ngebayangin nih hujan becek ya kan. Nah ini pocong juga basah gitu loh. Kalau gue waktu itu sebenarnya sempat mikir positifnya gini. Pas kita udah, pokoknya kan kita sebenarnya kan dirin tenda tuh. Setelah kita masuk ke lokasi landai, kita dirin tenda.
gue masih mikir positifnya, itu biasan cahaya karena mungkin daun kan ada air, ya mungkin kena cahaya mungkin zep ya. Tapi gue masih berpikir seperti itu gitu. Tapi pas gue mikir-mikir lagi, anjing itu bukan daun. Kalau daun ya gitulah. Kalau gue ngeliat seharusnya sebelumnya ada dong. Ada dong, pas ngeliat pertama, karena gue begini banget sampai belakang juga kadang. Walaupun Bang Nando juga kan jatuhnya kan nyenternya kan ke arah sini nih, ngerti nggak lo? Dia di sini, gue di sini. Jadi posisinya kan dia kadang kalau dia agak begini aja, set pasti kelihatan di depan nih kan. Nah. Jadi ya gue berkesimpulan sih itu pocong, tapi detailnya itu dia cuman diri samping pohon. Tapi putih banget. Bener-bener kayak kapan baru tuh. Gua kalau biasa kan kalau film-film horor kan kotor ya. Bangsat kan anjing. Kalau film-film horor tuh kan kotor tanah gitu kan. Ini putih banget gua nggak tahu gitu. Tapi kelihatan begini tuh. Mali bego. Tuh gini bener-bener putih. Tapi kayak ngadep ke sana, nggak ngadep sini karena tuh bener-bener bentuk badan, tapi ngadep sana. Gua nggak ngeliat muka. Yang lihat di situ cuman lu doang. Iya, Jack. Yang lihat di situ cuman gua doang karena ya gua batu kali ya. Jangan lihat kanan kiri. Padahal mah yang lain sebenarnya kan ngeliat juga, kan sebenarnya kan pendakian ke sana, arah sana, ke atas. Ya ketika ngobrol kan, ya otomatis kan ke center lah itu sekeliling gitu ya kan, atas atau segala macam. Anehnya cuman gua yang notice. Padahal nih Bang Nando duduk di situ udah ngadep sana, duduk. Enggak. Dia sempat diri sebelumnya, baru duduk. Ya, maksud gua kan dari jeda dia duduk sampai gue nengok masa nggak lihat orang teman-teman kita ngeliat lokasi buat kemah gitu, harusnya dia dong lebih dulu notice gitu. Karena ini lumayan terbuka tapi ujung-ujung tuh ada pohon satu-satu gitu, pohon satu tapi pohonnya lumayan gede. Setelah gue ngucap itu naik, kayak istirahat ya kan, dirin tenda tuh kan. Nah itu pada saat diri tenda, gue nggak tahu ya pada diem semua gitu ya. Maksudnya entah capek entah apa ya, jadi pada diem gitu, silent semua loh kayak ngomong satu-satu doang, ini keren kayak gitu lah. Ya udah capek gue. Tapi bagi gue tuh karena gue ngeliat itu ang paca pari ang paca nih darah mah. Ini kenapa ya? Gue masih sama siapa nih gitu. Gue bayang gak sih lu? Iya. Jadi agak dingin gitu. Tambah udah dingin juga kan karena hujan ya kan. Ini kok yang ngobrol seadanya, anjing gue tidur sama siapa ini? Terus kepikiran ada sempet juga mikir kayak gitu kan. Tapi kadang saking gue ragu, kadang gue colek kan. Pak, ini gimana Pak? Gue ngobrol yang lain kan. Ngomongin ini gue ini apa? Nilai abis UTS kalau nggak ada ujian tengah semester, nilai kita gimana ya? Tapi alhamdulillah responnya tuh normal. Masih orang nggak didemen gua. Alhamdulillah gua ngobrol masih murih diri ya. Pokoknya akhirnya mulai gua ngobrol, tapi mereka tuh ngejawab itu satu-satu aja. Gua juga nggak tahu pasti nilai gua berapa. Urek ya kan. Gua tanya Ucok ya kan. Cok, nilai lu berapa kira-kira? Kayak Amsong nih. Enggak, itu bahasa yang bercanda dulu. Jadi akhir dia tenda berdiri. Kita berapa? 2 tenda aja. Kita 2 tenda. Jadi ukuran berapa sih? 2 orang tuh. Ya kan ya? Bukan yang 4. Yang isi 2-2. Yang 2-2 kecil. Tapi kita padetin jadi 3-3. Ke diri. Basah tuh baju, ganti baju segala macem. Bikin ini mie, teh. Oh iya, kita kira kita bikin snack lah, ya kan.
air hangat segala macem, minum, mereka dalam tenda masing-masing. Lah, udah istirahat dulu gitu, tapi dalam versi Minang ya, ngalo lah gitu, istirahat gitu buat besok nih. Gitu. Nyata berangkat kapan lagi nih bang ya kan, sambil caut-cautan aja kan, karena kita adep-adepan tuh tadi, jadi pintu, ketemu ini pintu, iya jadi masih jam berapa sih nengok-nengokan lah, tuh di tengah-tengah nesting lah kan. Subuh kita jalan, itu kondisi itu masih deras tuh, lumayan deras gitu. Wah, tuh tidur bener-bener tok air jatuh lah ya kan, tambah dingin ya. Jadi emang karena kondisinya walaupun basah gitu, kita ganti baju segala macam kan udah lumayan hangat. Tapi sebenarnya ya bukannya gue bilang gak nyaman ya, tidur di gunung itu emang pasti gak nyaman gitu. Tapi karena kita capek ya udah kita tidur, karena capek segala macam tidur lah kan. Paginya tuh ya normal lah ya kan, tapi nggak tahu ya, ada yang notice nggak sih jam 6, gue nggak tahu tuh apa jam 4 apa masih jam 3 apa jam, tapi masih gelap banget, berarti subuhan lah ya, jam kalau jam 5 atau jam setengah 6 tuh biasanya tuh ya, kalau jam kita posisi 5 lah, anggap lah posisi di atas gunung nih pasti udah ada cahaya kan, karena kan kita tinggi nih pasti ngeliat cahaya duluan lah gitu. Tapi ini masih gelap banget berarti kan. Gue sempet wah gelap nih, nggak ini nih, lanjut lagi tidur ya kan kata gue. Karena gue sempet kebangun lah ya kan. Tapi kebangun malam itu sebenarnya hujan tuh udah mulai reda. Hujan ya udah mulai nggak kayak awal lah, tek ini lebih kayak ya dikit-dikit lah udah. Entah itu udah berhenti karena rintihan apa tetesan dari pohon ya kan, tek gitu kan. Sebanyak ini kayak udah, gue nggak tahu ya nih apa itu masih jam 3 ya kan. Ini kita masih ya, gua pikiran gue sih masih kayaknya ada orang, kayaknya kayak ada pendaki naik gitu. Tapi ini kayak ada yang gimana sih lewat? Ya. Nah masalahnya ini sebenarnya ini kan jalur kanan. Sebelum kita tempat landai, itu bener-bener kemah, bukan jalan. Oh. Nah maksud gue itu kan bener-bener kalau kita kiri landai terus kemah, udah nggak ada jalur ke sono. Itu benar-benar hutan, kanan kiri hutan. Nah ini tebing, karena tebing ini jalan ke kanan tadi, naik. Itu benar hutan gitu. Maksud gue nggak habis pikirnya apain ya gitu. Tapi mungkin binatang juga bisa. Tapi kayak ya. Bunyi air orang jalan di becek kan gimana sih? Iya. Kalau binatang kan ada pokoknya beda lah gitu, bunyi orang jalan gitu. Lu kebayangin lu jalan di becekan, bunyi nginjek tanah becek, bunyi gitu lah, bunyi orang melangkah lah. Jadi karena wah anjing, rasanya gue ngeliat sempet nengok juga soalnya kan keluar bukan, wah masih gelap gitu. Maksudnya karena gue nengok pun juga kan karena depan tuh, gue ngeliat ini doang ke atas sedikit masih gelap. Maksud gue nggak, jadi posisinya nih tenda. Iya. Kalau gue ngadep ke kiri, tenda gue tuh sebelah sini lah. Jadi kalau gue nengok ke kiri tuh keluar jalan tadi. Iya. Maksudnya nggak, kalau emang ada tenda pun atau ada ini nggak notice lah gue kan. Ini nggak ada, emang kita doang tuh berdua 2 tenda. Karena gue udah masuk lagi, terus pas mau tidur bunyi tuh orang jalan tadi, cek. Siapa ya gitu, bang gitu, teriak tuh, bang, pak, nyaut, tapi ini jalan, tapi jalannya tuh lama-lama hilang gitu. Oh jauh. Minimal kalau orang atau kita jawab. Kalau misalnya kita dalam tenda,
karena nggak ada yang jawab mungkin tidur. Yang kedua, kalau emang nih orang, Pak, Bang, memang mereka jawab. Atau gue nggak tahu ya, mungkin karena dia malam juga, mungkin ini karena emang orang juga, dia nggak mention karena mungkin dia mikirnya nggak tahu nih panggilan yang lain gitu. Dia nggak jawab nih, nggak ada respon. Gue masih mikirin itu aja kan. Pak, Bang. Pokoknya lama-lama nih langkah orang itu hilang gitu, iya. Nah tapi jalannya tuh ke arah sana, ke arah hutan. Kalau kanan gue kan hutan. Iya. Mereka kemana gitu kan? Udah lah, gue sambil ngeliat tenda tuh. Gue ngeliat kanan kiri masih pada tidur. Ya, pada capek. Kayaknya sih gue bangun-bangun masih jam-jam 5 subuh sih kayak itu. Masih pada pulas banget atau pokoknya masih gelap banget deh. Ya udahlah kan, karena nggak ada respon kan. Wah, gue langsung selimutan lagi. Tidur lagi loh. Pakai sleeping bag kan. Wah, tidur lagi tuh. Tidur. Kebangun jam 10. Iya, jam 9 jam 10. Bangun lagi jam 9 jam 10, tapi pas gue bangun tuh beberapa udah ada yang masak. Udah ada yang beberapa masak. Kanan kiri gue tuh gue tidur tuh sama si Ucok satu, Purik. Enggak, sorry, Bang Nando sama Ucok. Purik apa sama Bang ini di sebelah depan. Jadi di sebelah gue nih masih pada tidur lah. Jadi si tenda sebelah tuh udah bangun, si abang ini kan. Temennya Bang Nando tuh udah bangun tuh. Nyap-nyapin lah. Jago lah sarapan. Bangun. Nyarap gitu kan. Pas lihat jam tuh, wah anjing jam 10, jam 9 ya, jam 9, jam 10 gitu lupa. Pokoknya udah kesiangan lah gitu kan. Seharusnya kan kita jalan jam 6. Nah, tapi kondisinya itu masih hujan, masih gerimis lagi. Gerimis nggak jelas lah gitu kan, masih air masih becek banget, jadi mager juga gitu bangun. Ya udah akhirnya nyarap, bangun satu siap-siap ya kan. Kita makan berat juga tuh, makan segala macam, beres-beres, jalan siang tuh kan, lanjut. Nah kan, gue masih nggak percaya tuh malam tuh. Nah terus tambah yang jalan tadi, pas gue lihat, kok nggak ada ya jejak ke daerah kanan ini nih, ke hutan itu. Padahal tuh bener-bener pokoknya kalau jalan nih pakai sendalnya ngebekas, sendal tuh, sendalnya ngebekas, kasarnya gitu lah. Apalagi kayak sepatu, pasti nih pakai sepatu sepatu kalau orang nggak ada cuy, bener-bener tanah bersih, daun-daun tuh, daun-daun jatuh, tanah, air, tapi itu nggak ada, bener-bener nggak ada orang jalan. Maksudnya bener-bener nggak ada bekas orang jalan gitu. Oke lah, bodo amat lah, nggak gue mention dulu tuh. Kita ngobrol di bawah. Setelah rapi kan naik tuh keluar lantai tadi, kiri dong, lanjut perjalanan kiri dong. Nah gue ngeliat dulu ke depan, set, yang pas malam yang gue ngeliat pocong. Nah terus gue lihat, pas gue liat kiri masih ada. Bukan. Anjing, gue kira masih ada aja. Bukan. Nginep dia situ. Pas gue liat kiri itu bener-bener set jurang aja. Jurang, gue kan pokoknya lumayan jauh, pohon, jadi kan pas gue liat tuh, nih jalur lah, jalur depan, kirinya ini pohon, jurang ke bawah. Yang semalam gue lihat apaan gitu dalam hati kan, karena ini dibilang jauh nggak dari jalan gue ke jurang itu tuh, ke sebelah kanan yang gue lihat malam itu nggak jauh ternyata, karena langsung jurang, cuman pohon lumayan sekitar nggak 50-an meter juga, berapa ya, pokoknya 10-15 meter jurang gitu loh. Ya tapi deket lah pokoknya. Deket, langsung tapi jurang. Ini agak jauh gitu loh, kayak melayang gitu kan, gue mikirnya gitu kan, melayang, bodo amat lah ya kan. Jadi karena jurang,
nggak mungkin ini, gue masih menerka-nerkain nih apaan nih kan. Udah kita tetap jalan lah, tapi gue nggak mention ke anak-anak, nggak mention ke abang-abang juga. Lanjut jalan, kita jalan siang tuh karena masih lumayan rintik-rintik juga tuh kan, masih pakai ini segala macem. Kita nggak ada yang pakai ini Jack, apa namanya, jas hujan nggak dipakai karena itu basah. Udah ada yang bolong apa segala macem ya kan. Jadi ya udahlah, rapi naik. Jadi kita ngiranya nih, ini kayak berhenti nih hujan nih gitu. Berhenti hujan nih. Lanjut tuh kan, set. Kita nggak nyampe ini Jack, kita nggak nyampe lubang apa? Lubang tikus, kita nggak nyampe lubang angin ya. Pintu angin, kita nggak nyampe sana. Baru pintu angin nggak masalah. Jadi sebelum itu tuh ada naik dikit, itu ada landai itu, bener-bener landai banget emang tempat kemah. Deras hujan, nah lumayan deras. Akhirnya kita kemah lagi. Semalam? Enggak, siang jam-jam kita tuh pokoknya udah jalan-jalan. Jam 2, jam 3 akhirnya tuh kemah lagi sore. Karena telat lah, kan santai kita naik juga nggak terlalu buru-buru. Rehat lagi, diriin tenda. Tapi diriin tenda satu doang nih. Satu itu dalam duduk begini semua tuh kan. Udah diri ya kan, masak di luar. Pada ngemil snack, energen gitu-gitulah. Ada makanan biskuit. Udah tuh nungguin hujan, pada diem kan. Gue nggak tahu karena kelamaan duduk kali ya. Si Purik tangan sakit nih, ibal. Ngeluh aja kan, ngeluh aja, balsam. Terus siapa sama Wostok ya gimana sih, pada ngeringkuk semua, ngerokok gitu. Dingin banget gitu, pada menggigil semua, duduk begini semua nih. Basah ya kan. Walaupun udah makan segala macam, udah minum, tetap ya mungkin karena posisi duduk yang kayak gitu kali ya. Ya mungkin. Si Purik udah ngeluh nih, tangan bisa Rik. Positif lah anak-anak ini sebenarnya, bisa. Gua begini langsung kan. Kaget. Gua nggak tahu nih kenapa ya kan. Kram, tapi kata si temannya Bang Ando ini kan karena udah dingin ya. Wah, hipo. Hah, hipo ya kan. Gue sih mengira diri gue nih masih bisa lah. Ini karena posisinya aja nih, kita capek. Lu jalan jauh, kaki lu ditepuk, nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Jadi kebetulan hujan juga kan, dingin tuh ya. Pada begini semua menggigil. Duduk segala macam tuh, iya karena posisinya nekuk. Ya udah, kaki gue kram kan dua-duanya tuh. Kata gue kan lurusin segala macam. Aman nggak? Bang, kaku bang, kata gua kan. Lurusin kata temannya Bang Nando. Udah lurusin tuh. Wah, tambah sakit gila. Gimana sih, kayak bener-bener beku banget ya kan. Nah, ya udah akhirnya abang ini mutusin, wah ini nggak bisa nih, ini hipo gitu, walaupun emang dingin sih Dik. Emang dingin sih, gue mungkin karena perdana juga kan. Mereka ini mungkin beberapa kan baru udah pernah hipo, kedinginan. Si Purik tangannya juga ada sakit, gue nggak tahu nih sakit apa di tangan gitu. Udah ngeluh aja kan, beres akhirnya. Udah ayo beres, tek gua mau Purik tuh nggak banyak gerak diri kan, nggak bantuin banyak karena udah nggak kondusif lah pokoknya. Udah nggak parah banget lah. Akhirnya beres
turun tuh. Akhirnya turun. Iya, kita gagal lah naik ke atas. Perdana gagal. Berangkat malam sih. Songong. Gagal turun ke bawah tuh. Ya udahlah, turun lah ya kan. Udah turun. Tapi pas gua turun tuh 5 jaman apa 6 jaman gitu. Langsung nyampe bawah. Iya, Ya, berarti deket ya. Cepet, Kan karena kalau total turun, kan kita naik ke atas kan 9 jaman ya. 9-8 kalau yang cepet, 9-10 yang lumayan lama ya kan. Iya nggak sih? Iya, segitu lah. Jam-jamnya nah. 10 jam dulu. Iya, kita turun deh tuh akhirnya. Pokoknya 5 jam nyampe, ya kita nyampe. Pokoknya pas kita habis dirin tenda segala macam tuh lumayan capek, cuman ya udah dipaksa akhirnya nyampe bawah. Bawahnya ini masih di pos 1. Rehat dulu tuh. Nah itu sepanjang jalan sebenarnya kan licin, hujan ya, jatuh-jatuh, debuk ya kan. Ini udah pernah luka-luka lah segala macam, udah habis, udah kayak anak pramuka di ospek dulu kan disuruh masuk ke got tuh. Kalau dulu ngebayangin kayak gitulah bahasanya tuh. Tanah merah udah nempel baju segala macam. Istirahat bentar karena capek, lanjut lagi ke bawah ke Simaksi, pos Simaksi. Jadi di situ tuh ada apa namanya, ada kayak WC ya kan, kayak tempat sholat, jadi bersih dulu. Kita akhirnya rapi-rapi lah segala macam. Itu udah jam, kalau kan gue turun jam 3, jam 4 tuh. Itu udah jam-jam tujuan juga lah sampai bawah, bukan jam-jam 7, jam 8. Ya udah kita beres-beres di Simaksi. Udah beres segala macam, udah lapor. Ya akhirnya baru kita turun ke bawah. Turun ke bawah pasar. Ya udah akhirnya siap-siap gitu nyetop travel ya kan. Travel, kita kan soalnya ya. kan naik mobil zaman dulu tuh masih travel lah, nggak ada yang bawa motor soalnya. Kita berangkat kan juga naik itu. Set, udah lumayan nggak lama habis itu ya balik naik ya. Balik lagi. Udah naik travel habis itu ya. Jadi naik travel Padang lah itu kan. Set, nyampe lah di Padang tuh. Bisa dibilang cuman gua doang itu yang ketemu makhluk gitu. Gitu. Tapi ya namanya di gunung, ya kan jarang dijamah orang ya kan. Pasti yang kayak gituan ada. Iya, kita ngerti Pak, di gunung kan emang tempatnya ya. para makhluk kayak setan jin ini ya. Makanya kalau jangan di center, dengerin, jangan nyenter kemana-mana. Enggak, posisinya gua kepo aja waktu itu. Malam itu tuh emang bener-bener kepo sih. Iya, makanya gue bilang kan pokoknya itu aja. Jadi ya alhamdulillah sih kita masih selamat. Ya. Itu yang penting. Karena tujuan untuk mendaki itu pulang, men. Asik. Iya. Itu tujuan mendaki itu pulang. Tujuan mendaki itu adalah pulang, kuat. Iya, bener. Orang-orang semuanya pasti tahu kalau tujuan untuk mendaki itu pulang. Kalau lu naik tapi nggak pulang sama aja bohong kan. Iya. Yang dicari kan selamatnya. Tapi gue nggak nyampe puncak itu jelek. Yang penting sampai rumah kan. Benar. Itu yang penting. Pengalaman perdana yang bisa dibilang wah, nggak terlalu seru karena nggak nyampe atas gue. Tapi next nanti untung kita nggak trauma gue. Kita naik ya. Kita di Jawa naik ya. Kita naik. Nanti kita mungkin cerita-cerita di atas ya. Di gunung gede. Oh jangan. Enggak, gue pengennya nih nanti mudah-mudahan setelah teman-teman lihat ini ada wacana lah kita naik bareng ya. Iya. Naik bareng, naik mungkin bareng. teman-teman bisa join juga gitu Iya, lah. bisa lah kayak gitu. Ya mungkin sedikit banyaknya cerita gue kayak gitu lah. Oke, untuk malam ini segitu dulu ya Lia. Pokoknya diresapi, diingat-ingat lagi bentuk pocongnya seperti apa. Siapa tahu lu bisa lukis, lu taruh di rumah lu, ya kan? Serem banget. Ya, sekian dari kita. Itu cerita pengalaman pribadi dari Mali, ya kan? Benar. Nah, pokoknya buat teman-teman semuanya yang punya pengalaman sama di tempat yang sama, di gunung yang sama, notice di bawah ya. Atau di gunung apa aja? Di gunung apa aja, boleh notice. Bang misalkan, bang gua ngeliat copong, bang gua ngeliat sugus, bang gua ngeliat ini. Sugus, oh ini pocong juga. Lu notice saya di komen. Ya, Nah, teman-teman kalau punya cerita silakan share. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, share,
dan komen. Oke, benar. Thank you banget ya. Thank you banget. Sekian dari kita ya, Lia. Dari Gojek Malih bercerita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.